Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo. Apa kabar Mang Cek Mirsa PAL TV di mana Bae Berado? Kembali kami menyapa dari Studio 2 PAL TV. Memang punya kita di program kesayangan kita setiap pagi, Halo Palembang. Yang tentunya setiap harinya ini bakal ngejuk ke informasi dan juga inspirasi cerita-cerita menarik yang ada di kota Palembang, bahkan di seluruh Sumatera Selatan. Pagi ini berbarengan bersama aku Mang Cek Hagai. Dan aku Asia Faremanda yang bakal ngawani Mang Cek Bicek tentunya ngejalani paginya memulai aktivitas. Mungkin pagi ini lagi seneng-senengnya karena sudah dari semalam pengen makanan untuk sarapan besok itu adalah makanan favoritnya mie celor. Nah. Saya favoritnya Asi itu ya. Lah sudah Jadi kesampean? Sudah pagi ini harus kesampean ya Iya. makan mie celor itu, dan juga untuk ngejalanin pagi ini pasti moodnya bagus, kita harus tetap semangat, jangan lupa minum vitamin hari ini. Vitamin apa tuh biasanya? Wah, kalau ini Mang Cek Hagai paling senang vitamin C. apa tuh vitamin C? Iya, vitamin C benar. Vitamin cinta. Iya, vitamin cinta. Dan juga pastinya dengan olahraga nih Cek Asi. Betul. Sekarang kan lagi ngetren nih banyak yang olahraga. Kalau Cek Asi dewe kan hobi Tenis. Ya. lari dari kenyataan. Lari kenyataan, lari juga dari debitur ya. Dari debitur. Ditagih dong. Nah, kita ini sebenarnya Cek Asi pagi ini bakal ngobrolin topik yang sangat menarik nih ya. Kenapa? Karena kita bentar lagi nih anak-anak udah mulai libur. Betul. Nah, banyak mungkin wong tua nih sudah mulai mikir nih, kira-kira destinasi mana yang bakal dijadikan untuk tujuan wisata kage. Betul. Karena kalau di Palembang, Mas Hagai, biasanya kemana tuh ya? kalau di Palembang udah jauh-jauh dari museum. Museum. Terus Pulau berenang, Maro, Pulau Kemaro, berenang, sama mall ya, paling mentok di mall ya. Jadi sebenarnya banyak nih kalau di Sumatera Selatan ini dewe kan kaya akan sumber daya alam dan juga tempat-tempat wisata yang menarik ya. Nah, salah sikonya ini bakal kita tunjuk tahu. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih Cek Asi. Ya kan, jadi pagi ini kita bakal kulik Aponian yang ada dengan tema yaitu menyingkap pesona Tanjung Enim, yaitu destinasi kota wisata baru karya dari PT Bukit Asam. Wah, sudah hadir juga di Studio 2 PAL TV Mang Cek Bicek dan juga Cek Hagai. Ini Bapak Henry Wistra selaku Vice President K3L Corporate. Ya, kalau ngomongin tentang bidang budaya dan juga wisata, ini selaku koordinator bidang budaya dan kearifan lokal. Selamat pagi Pak Henry, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Wah, luar biasa. Salam semangat Pak Henry. Semangat. Kalau di Bukit Asam ada namanya salam khas Bukit Asam. Salam khas Bukit Asam. Di pada saat diteriakkan semangat pagi, jawabannya pagi, 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 yes. Wah. Dan itu berlaku kapan saja, pagi, siang, malam. Semangat pagi, Pak. Pagi, 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 yes. Wah, luar biasa. Karena memang ini kita bakal ngulik tempat wisata. Kelihatan nih, muka Pak Henry juga sangat berbinar-binar ya. Ya kan? Karena memang rupanya di Tanjung Dewe menyimpan satu tempat rahasia, kalau istilahnya apa tuh Cek Asi? Hidden gem. Hidden gem ya, yang belum banyak tahu. Dan kita bakal tahu nih ya dengan narasumber kita ini Dewe. Nah, Cak mana nih mungkin Pak Henry bisa kasih sedikit gambarannya di apa sih yang lagi mau dipromosi ini nih tempat wisatanya? Jadi memang ini berawal dari dari semangat manajemen kita yang lama dengan masyarakat Tanjung Enim atau orang-orang tokoh-tokoh Tanjung Enim lah. Jadi semangatnya adalah kita tidak ingin mengeksploitasi hasil bumi kita, Tanjung Enim. Setelah itu kita tinggal. Betul. Setelah itu jadi kota hantu. Nah, itu yang kita tidak ingin. Makanya kita mau memastikan seandainya apabila tidak ekonomis lagi, tambang kita stop, kita harapkan masih ada yang kita sisakan, yaitu wisata, daerah wisata. Jadi Tanjung Enim jangan ditinggal begitu saja. Kita inginkan Tanjung Enim menjadi kota wisata. Itu semangat awalnya. Wow, dan ini satu niat yang mulia pastinya sih ya. Karena memang itu kan lahannya pasti sangat luas itu. Betul, dan ini hal yang baru ya Pak ya, warna yang baru juga ya untuk masyarakat khususnya di Tanjung Enim, Muara Enim, Lahat ya. Untuk wisata ke tambang. Karena kan wisata kalau misalnya di Lahat wisata air. Terus kalau kita naik dikit ke pagar alam gunung. Betul. Nah, ini hal yang baru, semangat baru, apakah seoptimis itu? Masyarakat akan tertarik dan lain-lain. Harusnya iya. Ya. Karena kita juga
punya pengalaman khususnya PTBA yaitu di Ombilin, Sumatera Barat. Baik. Di situ kan juga bekas tambang, Mas. Jadi setelah dieksploitasi, pemerintah dengan perusahaan bekerja sama, sinergi, menciptakan daerah-daerah bekas tambang untuk objek wisata. Jadi sekarang walaupun tambang kita stop dari aktivitas tambang, tetapi kota Madianya masih ada. Kenapa? Karena masyarakatnya masih bisa hidup, masih bisa ada tamu-tamu dari luar yang datang. Malah sekarang terkesan lebih ramai. Apalagi dengan Sawalunto ditetapkan oleh UNESCO ya sebagai kota heritage ya, kota sejarah yang perlu dan wajib dikunjungi. Nah, harapan kita, mimpi kita seperti itu juga. Tanjung Enim harus dikunjungi oleh semua orang. Wow, dan itu Sumatera Barat udah jalan berapa lama, Pak? Sudah jalan, sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Wow, ini berarti sudah ada pedomannya nih ya kalau misalnya ngomongin tentang Tanjung Enim ini berarti bukan hal yang baru juga, walaupun hal yang baru untuk masyarakat Sumatera Selatan ini, Bapak. Iya, Nah, ditetapkan sejak 2016. Tapi apa sih Pak yang akan bikin tertarik nih masyarakat akan datang gitu? Sekarang kita sudah menyelesaikan dan on progress ya. Oke. Jadi yang sudah kita buka untuk umum yaitu waterpark. Waterpark. Waterpark itu sudah setahun ini dan setelah kita evaluasi ternyata masih belum besar. Nah, ini sekarang lagi tahap kedua, kita lebarin lagi. Wow. Jadi kita berharap waterparknya benar-benar insya Allah mudah-mudahan terbaik di Sumatera Selatan atau Indonesia lah ya. Terus yang sudah berjalan juga Museum Batubara. Jadi Museum Batubara itu kalau boleh saya promosi, seandainya kita pernah ke Thailand ya, itu hampir sama Mas, atau bahkan mungkin di museum kita lebih baik. Jadi di museum kita juga ada kereta api bawah tanah, sama dengan yang di Thailand yang pernah kita ini. Terus di situ kita bisa tahu sejarah batubara dari awal, dan itu fasilitasnya di sana udah touch screen gitu. Wow. Jadi kita bisa touch screen, kita bisa baca sejarah, dan kita bisa touch gitu, semua berita tampil. Dan saya yakin jika yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan penasaran sehingga datang ke sana untuk melihat itu. Wow. Karena kami yakinkan itu kelasnya udah nasional. Dan teknologinya juga sudah canggih. Iya, mungkin satu-satunya museum batubara yang ada di Indonesia saat ini, yang saya tahu. I see. Dan di Seperti situ itu, Mas. berarti di Tanjung udah ada waterpark dan juga museum. Waterpark sudah ada, museum sudah ada, terus kita juga sudah punya Tugu Kujur. Tugu Kujur nanti di situ sebagai pasar ini ya, pasar tradisional, tetapi sebelum nyampe ke pasar itu kita taruh Tugu Kujur. Saat ini kalau malam rame di situ. Jadi perekonomian bisa jalan karena rame di situ ngumpul. Terus yang sekarang on progress udah 80%, Botanical Garden. Wow. Botanical Garden di situ ada apa? Perahu miniatur, perahu Sriwijaya, itu kita bikin ininya. Terus yang sudah ada juga mini zoo sudah ada. Kemarin setelah kita evaluasi ternyata belum terlalu menarik. Sekarang kita udah progres lagi. Dikembangin lagi ya, Pak? Ya. Rona terbuka hijau untuk sore-sore kita jalan, keluarga jalan itu sudah ada. Insya Allah mudah-mudahan lengkap. Dan nanti rencana kedepannya finalnya adalah kita akan bikin destinasi untuk wisata tambang. Wow. Jadi dari museum nanti lihat mini zoo, Mini zoo-nya. kita ke Rona terbuka hijau tadi, habis itu baru kita ke tambang. Wow, lengkap ya. Ini lama-lama kayak Disneyland ya? Terus belanjanya di Tugu Kujur ya? Iya. Belanjanya di Tugu Kujur. Tujuannya emang kayak gitu ya kayaknya, Pak? Iya, insya Allah mudah-mudahan kita kalahkan di sini lain. Wow, siap. Tanjung Enim Land ya, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan itu cita kita bersama dan mohon doa kita bersama lah ya. Amin, amin, amin. Oke. Ya karena memang kalau untuk Muara Enim, Tanjung Enim ini lebih rame ya, justru daripada kota Muara Enimnya ya Pak ya. Iya, memang Muara Enim kan kabupatennya, tetapi karena karyawan tambangnya banyak di Tanjung Enim, mungkin secara jumlah penduduknya lebih rame Tanjung Enim, karena pusat tambangnya kan di Tanjung Enim. Di Tanjung Enim ya. Iya. Walaupun Tanjung Enim kan kecamatan ya, kecamatan Laong Kidul. Nah,
Karena ini banyak juga, ini pasti kan bentar lagi mau liburan nih Pak. Betul. Ya, kan anak-anak sekolah. Betul. Nah, salah satunya pasti biasanya bawa ke museum karena kalau ke yang lain kan nggak ada nilai maksudnya belajarnya. Kalau ke museum mereka bisa belajar, apalagi Betul. mengenai tambang. Betul. Siapa tahu ke depan Betul. bisa pegawai di PTBA juga kan. Betul. Bisa jadi vice presiden Kak Tika Oh, iya, dari iya, Pak Henry ya. Agak berat. Ini tapi Pak, kalau ngomongin tentang wisata ya Pak ya Iya. di Tanjung Enim ini Pak, kita pengembangan ini apakah ini juga salah satunya karena pertumbuhan pembangunan yang ada di Muara Enim ini cukup masif nih Pak. Jadi kan aksesnya kita bakal ada tol ke depan, aksesnya akan jauh lebih mudah dan juga pengembangan ini bisa dijadiin potensi untuk membangkitkan PAD nih untuk di Muara Enim sendiri. Ya benar Mbak. Jadi kalau rencana awalnya, malah kita sudah rencana besar PTBA dan direksi sudah setuju dan sudah ditetapkan RKAP-nya, rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi kita malah mau bangun bandara di Tanjung Enim. Wow. Kita bangun bandara, kemarin sudah perizinan sudah clear semua, anggaran ada, tetapi karena ada rencana tol, Iya. bandara dibatalkan. Padahal setelah kita kaji, break even point-nya itu cuma 2 tahun modal kembali. Jadi sesuatu yang harusnya sudah bisa jadi, tetapi karena berbarengan dengan ada info jalan tol, sehingga bandara di hold dulu. Iya, iya. Karena kalau kita bikin bandara jalan tol ada, karena kalau dengan adanya jalan tol, nggak nyampe 3 jam udah nyampe Palembang kita. Betul. Tanjung itu Pak ya? Iya. Tanjung. Tetapi kalau jalan tol waktu itu belum sempat ada infonya, bandara saya yakin sudah beroperasi hari ini. Wow. Jadi kalau kita bicara untuk transportasi, insya Allah mudah-mudahan Bukit Asam siap. Dan mungkin juga yang ini kan jalan tol baru sampai Prabu Muli ya. Prabu. Nah kita berdoa mudah-mudahan Bupati yang akan datang segera merealisasikan Muara Enim Tanjung jalan tolnya, sehingga Tanjung Enim menuju kota wisata insya Allah mudah-mudahan akan lebih smooth Akan lebih jalannya lancar ya. Wow. Jadi dari manapun, dari luar, dari Jakarta turun di Palembang dengan jalan tol nggak nyampe 3 jam nyampe Tanjung Enim. Betul, betul. Sekarang aja udah ya 3 jam lah kurang lebih ya, udah sampai Muara Enim. Kalau Sekarang Tanjung lebih mungkin, kurang 4 jam. ke Kalau Tanjungnya kita ke 4 menggunakan Tol tol ya? Prabu Muli itu. Tol Sudah lumayan lancar lah. Betul, betul. Karena menghindari 5 lintasan kereta api. Oh iya, iya. Di situ Jadi kadang kalau ngamuk. kita lewat tol Prabu Muli itu. Betul Oh, sekali. ini luar biasa sekali ya. Jadi nanti ke depan kalau misalnya mau kemana? Mau ke Disneyland-nya PTBA? Iya. Gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Wah, tapi kita belum ada penginapan ya, Pak ya di daerah situ ya? Kita sudah Di komplek jauh-jauh hari juga mensosialisasikan ke masyarakat. Oke. Dan itu gayung bersambut ya. Jadi masyarakat juga antusias dan sekarang sudah ada beberapa homestay yang didirikan oleh masyarakat sendiri, Oh. oleh pensiunan Bukit Asam. Nah, mereka jadi juga homestay terlibat ya? itu telah ada dan mudah-mudahan kalau seandainya ini berhasil jalan dengan baik, mungkin homestay-nya akan bermunculan. Itu satu. Yang kedua, Bukit Asam juga sudah siap dengan fasilitas hotel. Jadi kita tahun kemarin sudah ada hotel Saka, hotel dan apartemen Saka. Jadi di situ wisatawan juga bisa nginap di situ dan bisa juga nginap di hotel yang ada di Muara Enim. Muara Enim juga cukup banyak hotel yang kelas bintang 3, bintang 4. Iya. Betul, Sudah betul, cukup betul. ada. Iya. Dan ini pastinya yang diharapkan adalah dampak ekonomi juga ke masyarakat sekitar nih Pak ya. Iya. Kira-kira seperti apa dari Pak Henry sendiri melihatnya? Ya biasanya kalau kota wisata itu kan niat tulus ikhlasnya itu kan dampak dominonya harus ada. Ya, jadi dengan orang ramai berkunjung, masyarakat bisa ikut andil. Salah satunya berjualan atau bikin kreasi seni apalah gitu. Betul. Nah sekarang yang menonjol ini adalah kami sudah menciptakan batik kujur. Jadi masyarakat khususnya yang di Dusun Tanjung ya, pusat batik kujurnya, itu sudah dibina dulu oleh CSR, bagian dari program CSR. Jadi didatangkan guru, dilatih. Sekarang batiknya sudah ada dan salah satu wujud Bukit Asam ikut mempromosikan batik kujur itu. Setiap pegawai di hari Kamis wajib memakai batik, tapi batik kujur. Oh. Wow, batik
Jadi itu sekian ribu pegawai itu dikasih. Dikasih. Jadi ya. kamu harus pakai ini, sehingga masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan itu benar-benar terbantu. Betul, dan juga ini mempromosikan juga, Iya, ya kan, dari betul. dari Ya, Batik Kujur ini betul. sendiri ya. Betul. Pegawainya juga menggunakan Batik Iya, Kujur. dengan pegawainya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Efek dominonya kita akan bahas nih, Bapak, Ya, dari pertumbuhan ekonomi kabupatennya, terus itu dari masyarakatnya, antusiasnya, dan lain-lain kita akan bahas. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, ini luar biasa menarik ya, Mang Cihaga ya. Betul, sangat Warna menarik. baru, semangat baru, Batik baru ya pasti nanti. batik baru, wisata baru. Iya, iya, iya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, masih nyingok dari Studio 2 PAL TV yang punya kita di Halo Palembang tentunya pagi ini masih dengan semangat baru, semangat pagi pastinya. Walaupun ini beberapa waktu lagi budak-budak yang sekolah udah mulai libur nih. Betul. Ya kan, lah siap-siap mungkin bapak mamanya untuk milih-milih lokasi wisata. Nggak usah jauh-jauh ya. Jadi di segmen ke-1 tadi mungkin yang sudah nonton itu sudah kita spill dikit bahwa ini Tanjung Enim bakal menjadi kota tujuan wisata dengan berbagai tempat, berbagai hal-hal yang menarik yang ditawarkan mulai dari museum, bahkan ada kebun binatang di situ. Betul. Ya kan, banyak kan kawan-kawan asli yang suka ke kebun binatang Iya, maksudnya, yang suka ke kebun ya kan? binatang. Yang bekerja juga yang di bekerja kebun di ya. situ kan. Iya. Nah, terus juga ada waterpark yang udah jalan setahun dan ini akan dikembangin lagi Pak ya, Iya, dibuat diperluas. diekspand lagi, dibuat luas lagi. Pastinya ini bakal sangat menarik dan tidak jauh, kurang lebih 3 jam Karena sampai 4 jam. Mang Cihagai, kalau ASI itu biasanya cari wisata yang bisa mengedukasi, bisa Wow. menambah wawasan. Wow. Apakah ada di, Baik. di Tanjung Enim tujuan kota wisata ini? Ada dong, ada museum tadi, Oh, ya ada kan, museum. museum tambang. Dan museum tambangnya ini museum bukan sembarang museum, ya Wow. kan? Karena museumnya juga sudah update dengan teknologi-teknologi yang mutakhir. Wah, ya jadi kan? lengkap ya Sudah kalau bisa misalnya touchscreen. kemarin ya. Asli. Sudah bisa touchscreen? Iya, touchscreen. Jadi sama kayak kalau kita ke warteg itu juga touchscreen. pilih Pilih. Nah, ini ini ya. makan ikan, ini makan ini. Itu kan touchscreen juga kan? Baik, itu beda touchscreen Mang Beda Cihagai. ya. Tapi kita kembali lagi nih pemirsa, karena tema kita hari ini bersama dengan Ketua Bidang Budaya dan Kearifan Lokal Tim Tanjung Enim menuju kota tujuan wisata. betul. Masih bersama dengan Pak Yu Henry Wisra. Dan juga tema kita hari ini pemirsa menyingkap pesona Tanjung Enim, destinasi kota wisata baru karya PT Bukit Asam. Luar Nah, biasa. tadi di segmen 1 kita sudah ngobrol, emang ada apa sih yang akan ditunjukkan, apa sih yang akan diberikan oleh PTBA untuk masyarakat Tanjung Enim dan sekitarnya, Yup. khususnya di lebih luasnya itu untuk Sumatera Selatan ini Pak. Betul. Nah, tadi kan kita sudah ada water park ternyata, terus itu sudah ada mini zoo juga. Ada museum batubara yang sudah dibahas sama Mang Cihagai, sudah dimention dengan teknologi-teknologi yang luar biasa, dan museum batubara pertama di Indonesia, satu-satunya bahkan. Insya Allah mudah-mudahan. Satu-satunya di Indonesia, dan juga ada botanical gardennya juga. Betul. Homestay sudah mulai bermunculan. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan. Nah, ini kan akan continue ya Pak ya, Iya. dengan begitu lengkapnya. Sorry to say, promosinya ini belum begitu terdengar nih Pak. Iya. Nah, boleh dong Pak diceritain apa sih promosi-promosi yang memang sekarang sudah berjalan, atau mungkin dalam proses juga nih, on progress, mengikuti perkembangan dari wisata-wisata yang sudah kita persiapkan ini. Baik, jadi memang tentunya kita juga perlu hati-hati dalam mempromosikan sesuatu ya. Ya. Jadi jika seandainya apa yang kita mau lihatkan, kita tampilkan tapi belum lengkap, tentunya kita tidak berani juga. Betul. Jadi kita sudah mencoba untuk melakukan promosi itu. Jadi Mas Didi, rekan saya satu tim, itu kita sudah melakukan beberapa kali mengundang siswa, mengundang masyarakat sekitar untuk semacam workshop
Oke. Kita undang narasumber, itu cara penggunaan medsos yang baik untuk promosi. Itu kita udah lakukan. Jadi di akhir seksi acara kita adakan hunting. Jadi mereka kita suruh mencari objek wisata, mana-mana yang bagus. Nanti mereka upload di akun yang telah kita siapkan. Itu salah satu cara kita. Nah, terus di museum kan yang sekarang yang sudah rame, di situ ada timnya, Mbak. Jadi memang ada tim kreatif yang tugasnya untuk mensosialisasikan itu. Jadi saat ini kita baru berani mensosialisasikan melalui medsos dan dari mulut ke mulut. Terus satu lagi yang kami lakukan dari sisi perusahaan, jadi setiap tamu eksternal yang hadir, kemarin kita mengadakan Sumatera Fire Rescue Challenge. Jadi lomba rescue se-Sumatera, region Sumatera. Itu kan orang dari mana-mana, Mas, dari Aceh sampai Lampung ya? Medan, Lampung. Mereka datang, nah kita yang mengajak mereka, jadi promosinya dari kita. Kita undang mereka ke museum, kita sampaikan. Nah, dan kita sampaikan juga, tolong nanti ceritakan di perusahaan kalian. Betul. Nah, mudah-mudahan dari sosialisasi dari mulut ke mulut ini mudah-mudahan bisa efektif. Tetapi secara nasional mungkin memang belum. Tapi rasanya PAL TV juga sudah ada ini ya di lokasi museum waktu itu. Iya, sudah pernah. Nah, sudah pernah. Nah, itu kan juga sudah, insya Allah mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari promosi untuk museum. Dan termasuk hari ini, Pak ya. Dan termasuk hari ini, insya di Allah. Halo Palembang ini ya, mungkin pemirsa yang nonton baik itu secara langsung ataupun nanti nonton di channel YouTube-nya PAL TV. Betul. Nah, ini juga sudah semakin tahu nih bahwa ada destinasi wisata tidak jauh 3-4 jam dari Palembang yang Ngancap asih. Itu sudah nyampe dan banyak sekali penawaran-penawaran. Nggak cukup sehari Caknya nih ngabisin semua destinasi wisata di sini. Karena ini lengkap, Mas Hagai. Jadi betul. kalau misalnya kita ke museum, kita belajar pagi ya. Karena kan otak kita masih fresh nih. Kita belajar, kita mengedukasi anak-anak, Museum Batubara dengan teknologi-teknologi yang canggih. Dan ini markup Museum Batubara satu-satunya di Indonesia. Betul. Yang ada di Tanjung Enim, ya pemirsa. Terus kita kenalan dengan hewan-hewan, ya kan, di mini zoo-nya, ya kan. Nah, walaupun sudah banyak kenal hewan ya, betul. Udah tahu kan. Nah, terus kita mungkin agak-agak siang kita berdingin juga kan di Botanical Garden-nya, ya kan. Ngadem-ngadem di Botanical Garden-nya. Terus kita mandi agak sore dikit, kita mandi ke water park. Wow, lengkap ya. Agak malam dikit lah nak magrib ya. Kita lanjut ke belanja di Tugu Kujurnya. Nah, wow, dan bawa oleh-oleh jangan lupa. Oleh-oleh batik kujur. Batik ya kan? kujur. Nah, batik kujur Dewek ini apa yang membedakan Pak biasanya dari batik-batik yang lain? Atau emang khas dari mungkin ini? sebelum ke batik. Oke. Jadi kalau kita kembali ke promosi tadi. Boleh. Jadi mungkin mumpung nggak lupa ini ya. Jadi takutnya kayak lupa. Jadi aku juga mewakili perusahaan sebagai Ketua Koordinator Bidang Budaya dan Kearifan Lokal mengucapkan terima kasih lah ya diundang oleh PAL TV, diskusi seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan seluruh Indonesia mendengar. Amin. Sehingga manfaatnya benar-benar terasa untuk mensukseskan Tanjung ini menjadi kota tujuan ya, wisata. luar biasa sekali. Terima kasih sampaikan ke pimpinannya ya. Kalau hari Minggu nggak hadir dia. Ya Pak, aku sampaikan dulu Pak. Jangan, tidak sekarang Tidak dong. sekarang. Tidak sekarang dong. Kita kan cepat. Iya, sekarang dong. Tahan dulu ya. Nah, Responsif ya. dan juga nih pemirsa, Pak, tadi kan sempat saya menyinggung tentang efek dominonya yang ada. Yeah. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah disampaikan, homestay ini sudah mulai bermunculan, ya kan. Berarti ini menunjukkan wisatawan sudah mulai berdatangan ini, karena kalau sudah ada homestay pasti kan sudah ada pasar-pasarnya, ya kan. Nah, efek domino yang sudah terasa mungkin dari masyarakatnya dengan mungkin homestay yang sudah mereka bisnis baru lah ya, dari bisnis baru mungkin mereka bisa berjualan sebagai UMKM di Tugu Kujur dan lain-lain, itu bagaimana tuh Pak? Mungkin belum signifikan ya Mbak ya. Jadi kalau kita melihat Yogyakarta, Banyuwangi, di mana efek dominonya benar-benar terasa kan, benar-benar melibatkan masyarakat. Kalau kita sekarang ini mungkin belum terasa, tetapi tadi saya sudah sampaikan salah satu program CSR adalah membina masyarakat di sekitar perusahaan untuk bisa membatik kujur. Nah, ke depan, kita juga mungkin kalau kita lihat Jogja, Bali, Banyuwangi, mereka kan ada bikin pernak-pernik dan lain-lain. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kita juga akan ajarkan masyarakat
bikin itu juga. Terus terkait kuliner juga kita akan lakukan juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan jika Allah memberikan Ridho ya Pak. ridhonya kepada kita sehingga Tanjung Enim menjadi kota tujuan wisata seperti Bali, Jogja, Banyuwangi, di situ, betul. Nah, insya Allah mudah-mudahan efek dominonya baru terasa. Betul sekali. Tetapi kalau pepatah itu kan sedia payung sebelum hujan, Mbak. betul. Nah, ini kita sudah mulai kelihatan. Jadi homestay itu udah ada beberapa homestay yang ada di sekitar Tanjung Enim. Nah, tujuannya mudah-mudahan untuk itu nantinya. Oke. Jadi kalau secara efek signifikannya saya rasa belum. Tapi kita berdoa mudah-mudahan itu bisa. Jadi harapan kita bersama semoga masyarakat Tanjung Enim jangan hanya menjadi penonton, kita libatkan untuk jadi pemain. Wah, luar biasa. Karena ini memang ini ya juga ya, Apa tuh sih? Mang Cagai ini juga mengikuti ya sejalan dengan pengembangan dari beberapa tempat wisata yang sudah kita persiapkan ini sebagai museum, mini zoo yang akan kita lebarkan lagi Betul, ya Pak ya. betul. Terus juga waterpark yang akan kita lebarkan lagi. Ini kan akan mengikuti untuk efek domino dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Betul. Minimal yang sudah terasa sekarang kayak museum, Oke. water park, mini zoo, itu kan butuh pegawai. Betul. Sudah menyerap Pak ya. Kan minimal sudah mulai ada Lapangan efeknya. kerja ya, lapangan kerja sudah sudah mulai ada terbuka. dampaknya. Jadi kita memang prioritas masyarakat sekitar Ring 1 yang menjadi pegawai untuk di infrastruktur yang telah berjalan saat ini. Betul, sehingga masyarakat juga merasakan benefitnya selain mungkin jadi pegawai juga jadi pemain kayak yang tadi ya, bisnis. Asi ini juga pemain Pak. Iya. Pemain apa? Pemain tenis kan, ya kan? Bukan sembarangan. Nah kalau kita ngomongin tadi Seru Pak, ya kalau seru ya kalau Mas Cagai. Kalau saya ditanya bagaimana PTBA? oh ya gawe apa? Museumnya. Museumnya lumayan. Iya. Ya 20 tahun gawe di museum mungkin jadi pegawai BTBA-nya nih kan. Amin. Iya. Amin. Nah Pak, kalau kita ngomongin salah satu destinasi wisata ini tidak lepas dengan yang namanya kuliner tadi sempat Bapak Iya. sampaikan. Betul. Souvenir dan lain-lain, batik lah kita bilang. Kalau kuliner nih, apa yang ditonjolkan di Tanjung Enim? Kalau kuliner tuh biasanya Mas Didi yang hafal itu. Mas Didi jago makan. Oh, oke. Jadi yang pasti pempek lah ya. Pempek lah sudah pasti, ya. Palembang dengan Tanjung hampir sama. Terus aku ini orang Padang. Oke. Jadi bidangnya agak berbeda ini. Oh, iya. Jadi kalau bicara kuliner belum ini kan. Cuman kami pernah melakukan dan itu mendapatkan muri. Bikin apa ya waktu itu? Bikin pepes ikan apa gitu. Di museum. Oh, di museum. Di museum. dibuat. Tapi waktu itu lokasi itu belum jadi museum batubara. Tapi kita adakan di situ dan dinilai dan itu mendapatkan Guinness Guinness World penilaian Record. Guinness Record yang muri itu yang Iya. Rekor muri ya di museum itu dihelat Pak ya. Iya, jadi itu berkaitan dengan kuliner. Oke. Jadi kami Mbak ada 4 bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang kuliner. Oh, Jadi memang mereka khusus untuk menginventarisir kuliner yang ada di Tanjung Enim, benar-benar makanan khas Tanjung Enim. Itu mereka juga datangkan narasumber, mereka diadakan semacam workshop seperti itu. Mereka dilatih cara masaknya seperti apa. Iya. Habis itu diadakan lomba, dinilai, dan ini sudah berjalan. Wow. Salah satu tujuannya yaitu untuk benar-benar makanan khas Tanjung Enim ini jangan sampai hilang. Terangkat Oh, itu kembali ya. emang khasnya Terangkat Pak ya. kembali. Salah satu pepes itu khasnya juga ya. Iya. Betul. Karena ada beberapa daerah juga kan bukan cuman kayak Jogja ada bakpianya, lalu ada Semarang ada bandeng Nah, prestonya. benar. Betul. Jadi PR kita untuk Tanjung Enim rasanya waktu itu pernah saya ikut diskusi dengan kawan-kawan tersebut mau mencari kira-kira apa sih Betul, yang akan kekhasannya kita jadikan ya. Betul. ikonnya Tanjung Enim sebagai makanan khas Tanjung Enim. Benar, kalau di Jogja ada bakpia Pak bakpia ya. gitu kan. Betul. Kalau di mana sih Ini Pak? Pak kalau di Muara Enim itu banyak telur gulung Pak. Lebih Muara Enim itu. Muara Enim ya Tanjung Enim juga telur Tanjung Enim gulung. banyak di telur Jakarta gulung. juga ada. Oh, ya kan ya. Nah, kalau kita masih nih bicara mengenai wisata Pak Henry. Ini pasti salah satu pertimbangan orang untuk menetapkan kira-kira ini tujuan wisatanya aku pengen ke sini nih. Salah satunya adalah dari segi keamanan.
Betul. daerah. Nah, itu kita bakal bahas di segmen ketiga. Iya. Jadi, Mang Cek Mirsa Pal TV ini segmen ketiga bakal lebih seru. Kita masih bahas mengenai tentang kota tujuan wisata, yaitu Tanjung Inim. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, terima kasih Mang CBC. Anda masih menyaksikan Halo Palembang dan tidak terasa ini masuk di segmen ketiga. Mungkin yang miss tadi di 2 segmen awal bisa nonton di YouTube, Pak. Kita bakal upload di program PAL TV Memang Punya Kita. Masih dengan ini tentunya Pak Henry Wisra selaku Ketua Bidang Budaya dan Kearifan Lokal tim Tanjung Inim menuju kota tujuan wisata. Ini serunya nih ngobrolin bahwa kita wong Palembang bahkan wong Sumatera Selatan ini punya salah satu pilihan yang mungkin biasanya kita mesti nak ke Lampung atau mungkin Lahat dan juga Pagar Alam. Nah, ini bisa juga mampir ke Tanjung Inim nih ya. Jadi itu menjadi tujuan wisata karena banyak nian yang bisa ditawarkan di situ, baik dari museum, kebun binatang, lalu juga ada botanical garden, bahkan ada kuliner di situ, ada kerajinan tangan yang masyarakatnya juga terlibat aktif untuk memajukan ekonomi dan juga wisata yang ada di Tanjung Inim. Kita ngobrol lagi nih Pak Henry, tadi sempat terpotong, yaitu pertimbangan keluarga ataupun siapapun yang pengen wisata, memilih salah satu kota wisata itu harus dikenal juga kota ini aman. Iya. Dari kriminal dan lain-lain. Nah, pandangan Pak Henry Dewek kalau di Tanjung Inim macam mana nih sekarang? Kalau boleh aku bicara, aku masuk Tanjung Inim 93. Jadi artinya baru 31 tahun aku di Tanjung Inim. Betul, Pak. Sebelum ke Tanjung memang ada seperti itu. Oh, kamu hati-hati ya di Tanjung. Apa? Cap gerpu di pinggang. Oh. Tapi setelah saya jalani, kalau kita benar-benar bisa membawa diri, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau terkait Tanjung Inim kota wisata, hal yang kami lakukan adalah jika kami membuat suatu event, kami benar-benar berusaha melibatkan masyarakat sekitar. Minimal mungkin kita libatkan kepanitiaan atau kalau untuk keamanan motor, helm dan lain-lain, itu masyarakat sekitar kita libatkan jadi juru parkir. Sehingga sense of belonging-nya itu, rasa memilikinya itu lebih kuat. Dan alhamdulillah beberapa event yang telah kami lakukan, sikok pun helm tidak ada yang hilang. Motornya tapi yang hilang, Pak. Tidak lah, nih. Helmnya beda, hilang apalagi motor. Iya. Maksudnya. Agak aku tuh ngomong iyo pula ya, didengar ruang pula itu. Iya. Nah, jual sih, Pak. Tidak lah sih. Aman maksudnya. Aman, ya. Helmnya pun udah hilang. Helmnya Gitu pun loh. tidak hilang, iya, masa iya. motor hilang. Benar, Pak. Tapi ban dilepas mungkin. Enggak juga. Bocor paling. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita harus cerdas ya sebagai panitia lah ya. Jadi salah satu caranya mungkin itu, Pak. Dan yang edukasi itu juga penting. Jadi kami sudah melakukan 2 kali seminar dan semuanya kami undang tokoh masyarakat, kaum adat, taruna. Kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa perusahaan punya rencana ini, mohon support. Salah satu support yang pentingnya adalah di keamanan tadi. Betul. Dan PR yang paling berat juga kebersihan. Betul. Jadi 2 hal ini yang benar-benar tapi saya yakin jika sinergi antara perusahaan, pemerintah, masyarakat dan sekitar, tidak ada yang tidak mungkin. Setuju, Pak. Seolah Dan semuanya bisa. hebatnya PTBA ini selalu merangkul masyarakat. Karena keamanan itu bukan hanya kita bicara mengenai pihak-pihak APH ya, aparat penegak hukum. Karena sebenarnya yang paling menentukan itu masyarakat asli. Contoh seperti di Bali ataupun kota-kota wisata lainnya, itu masyarakatnya yang akan menghukum orang yang melakukan tindak-tindak yang nyeleneh. Nah, kenapa? Karena begitu ini ada kriminal ataupun dalam hal yang paling kecil pun, itu yang dirugikan adalah masyarakat yang berjualan di situ. Betul, Ya kan? benar. Orang merasa nggak nyaman, orang merasa takut. Benar. Gitu. Tadi seperti yang sudah dimention sama Pak Henry tadi, sense of belonging-nya ya Pak ya, yang harus kita tanamkan ya kan. Karena memang hukum sosial itu akan lebih berat kalau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya Pak ya.
Oke, ini luar biasa sekali nih. Nah, tapi kan ini memang salah satu tujuannya adalah meningkatkan PAD dari kabupaten itu sendiri, terus itu membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat di sekitaran, kita bisa bilang ini komplek wisata ya Pak ya? Iya. Kita bisa bilang ini komplek wisata yang ada di Tanjung Enim yang akan terus berjalan dan akan terus berkembang ke depannya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan pemerintahannya Pak? Apakah ini juga salah satu program yang bekerja sama dengan pemerintah atau cuma program yang memang dari perusahaan saja atau PTBA? Ini agak mudah-mudahan susah juga menjawabnya ini. Mudah-mudahan saya nggak salah jawab ini. Jadi memang di awal tadi saya udah sampaikan di 2016 ya. Jadi beberapa kali pertemuan dengan Pak Bupati dari pemerintahan daerah, kita sampaikan hal ini dan Pak Bupatinya mendukung, support. Jadi benar-benar support. Jadi memang memang untuk mencapai suatu tujuan mulia ini banyak hara rintangan lah ya. Persepsi ini juga paling penting ini. Nah ini memang yang menjadi salah satu PR kita bersama juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan ini bisa kita wujudkan, yaitu sinerginya ini. Jadi memang ada anggapan seperti ini. Wah itu kan punyanya PTBA, ngapa kita melok-melok. Nah itu yang benar-benar perlu kita masih PR kita bersama lah. Kami pernah benchmarking ke Banyuwangi Mas. Jadi di Banyuwangi itu orang wisatanya, bagian dari Pemdanya menyampaikan seperti itu. Jadi Pak Henry, apa yang kami lakukan di sini itu benar-benar masyarakat yang bergerak, Pak. Biaya dari kami itu nggak ada, dan kami tidak ada dibantu oleh perusahaan. Dan akan menjadi hal yang luar biasa jika seandainya PTBA itu ada di Banyuwangi loh Pak. Nah mereka menyampaikan seperti itu. Jadi apapun yang kami inginkan perusahaan support. Nah ini sebenarnya satu hal yang harus ditangkap oleh kita bersama. Nah ini mungkin anggapan-anggapan yang salah itu, tapi nggak banyak lah ya. Dan tentunya kita harapkan bisa berkolaborasi ya Pak ya, ke depannya. Sinergi itu yang paling sinergi penting. yang terjalin dengan baik akan menciptakan hal yang luar biasa. Tetapi tentunya. selama ini dari beberapa bupati yang ada di Muara Enim itu semuanya support. Jadi dengan manajemen kami saling support, saling ini. Buktinya kan pembangunan berjalan. Iya, pembangunan berjalan. Nah, kalau kita ngomongin, tetapi harapannya itu tadi, lebih lagi bagaimana cara kami supaya cara yang dilakukan oleh Banyuwangi ini benar-benar bisa kita terapkan juga di Tanjung Enim. Betul, karena ya emang inisiatornya adalah PTBA, tapi ya tujuannya sama-sama maju untuk Kota Tanjung Enim, masyarakatnya mesti aktif. Nah, kalau kita ngomongin keamanan tadi bahwa salah satu indikasinya yaitu Tugu Kujur itu kan aktifnya pada malam hari, Pak ya. Nah, itu salah satu pertimbangan bahwa memang sudah aman nih di Tanjung Enim. Kalau malamnya aja rame, berarti kan orang nggak takut nih untuk tidak was-was lagi ya. Yang saya tahu, kalau dulu tuh sangat sering lah ya, Belago, Betujan itu di situ padahal rame setiap malam. Alhamdulillah belum ada kejadian. Betul. Karena ya itu tadi, mudah-mudahan sudah sedikit demi sedikit mindsetnya berubah, budayanya berubah, dan yang cara-cara dulu nggak ada lagi. Ya, buktinya di Tugu Kujur itu kalau malam rame ya Pak? Rame dan alhamdulillah nggak ada kejadian. Oke. Nah, dengan perkembangan yang ada, teknologi yang juga sudah luar biasa canggih nih Pak, di kita bisa bilang komplek wisata ini. Tapi bagaimana PTBA memastikan bahwa budaya dan juga tradisi lokal akan tetap terjaga, Pak? Ya, gini. Jadi kami dari bidang budaya dan kearifan lokal 3 tahun yang lalu itu menginventarisir semua. Jadi kami yang satu hal yang kami bangga juga di Tanjung Enim ini multikultural ya. Jadi seninya banyak dari Jawa ada, dari Padang ada, daerah asli juga ada. Jadi benar-benar bisa ini banyak multikultural. Terus itu kami inventarisir dan kami pusatkan mereka latihan di museum. Kami bikin jadwal, kami suruh mereka latihan, dan biaya transportasi dan lain-lainnya kami support supaya mereka tidak ada kendala untuk jadwal latihan. Nah, dengan seperti itu, dan kami juga sudah
Kalau untuk kegiatan seperti tari daerah, reok yang di Tanjung Enim, jika kita bikin pertunjukan reok itu pasti rame. Tuh. Nah, makanya reok juga udah pernah kita undang narasumber, dan itu narasumbernya nasional. Kita adakan workshop selama 2 hari di Tanjung Enim. Nah, kita mau memastikan itu, mau memastikan budaya dan kearifan lokal itu tidak hilang. Dan juga kita kayak gitar tunggal, itu kita sudah punya rencana, tetapi belum jalan ya. Jadi kita mau mendatangi sekolah-sekolah untuk memperkenalkan itu. Oh, Gitar tunggal, ya, Pak. gitar tunggal. Oh, karena ini Pak yang sudah terkenal tuh ini Pak organ tunggal Pak yang Kalau itu Semua sudah iya. tahu Apakah itu sudah ya. ada Kalau itu wisatanya? iya. Nah Pak Henry, saya mau tanya Siko nih. Kalau untuk terkait promosi juga ini ya, udah ada kerjasama belum dengan mungkin kayak travel agent membuat satu paket yang dari Palembang misalnya langsung ke Tanjung Tour Enim. Tanjung Enim, atau mungkin One day jemput tour bola gitu ya. dengan orang-orang yang di bandara bisa langsung kita jemput untuk ke Muara Enim, ke Tanjung Enim langsung wisata juga. Udah dilakukan atau belum? Belum. Tetapi itu sudah jadi pembahasan kita. Jadi memang nanti mudah-mudahan tahun depan lah ya. Karena kan ini botanikal hampir selesai. Oke. Terus Rona terbuka hijau RTA hampir selesai. Pengembangan mini zoo udah hampir selesai. Kalau semua infrastruktur itu jadi, baru kita bikin itu. Oke. Target untuk dibuka pertama kali? Launching? Nah, itu saya belum ini lah ya. Tapi mudah-mudahan ini kan 6 bulan lagi, 2025 kan 6 bulan lagi. Oke. Saya yakin di 2025 mudah-mudahan itu berjalan. kita sudah punya itu. Sudah punya wadah itu, kita sudah punya travel agent itu, kita bikin paket-paket wisatanya, Paket tournya ya, Pak, ya. dan pada saat mereka mau tahu apa acara besok, apa acara lusa, Iya. nah, Iya. di mana aku nginap, Betul. apa yang harus aku bisa, itu insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kita wujudkan. Oh, ini luar biasa sekali ya Pak. Nah, tapi sedikit Pak sebelum kita closing statement, Iya. ya, boleh dong Pak ajakan ataupun mungkin himbauan kepada masyarakat atau pemirsa PAL TV yang sekarang lagi menyaksikan kita. Baik, masyarakat PAL TV, Mang Cek Bice dan saudaraku semua, saya mewakili perusahaan bidang budaya dan kearifan lokal menghimbau Bapak Ibu semua, Mang Cek Bice, jangan sia-siakan kesempatan ini. Saat ini Museum Batubara baru ada di Tanjung Enim, dan kalau saya boleh menyampaikan bahwa untuk kelasnya sudah kelas nasional, dan saya yakin jika Mang Cek Bice punya anak yang masih sekolah, apakah itu SD, SMP, SMA, itu sangat cocok untuk dibawa ke sana. Jadi nanti di sana mereka dengan masuk museum tersebut, mereka sudah tahu asal-usul batu bara seperti apa, produksinya seperti apa, alat yang digunakan apa aturannya, dan lain-lain itu lengkap. Dan juga nanti kita juga menyediakan sarana kereta bawah tanah. Nah, ini luar biasa ini. Jadi nanti kereta itu masuk di bawah tanah, di situ disajikan proses penambangan dari awal sampai akhir. Ada, jadi patung bergerak itu ada. Terus di bawah juga ada blasting atau peledakan, itu benar-benar keretanya kayak digoyang gitu. Terus terang, pada saat saya pertama naik itu saya juga kaget. Padahal yang membangun itu saya juga menyaksikan, tapi pada saat saya naik mencoba pertama kali, saya juga kaget. Jadi Sensasinya, Pak, ya? sensasinya luar biasa. Wah. Jadi pada kesempatan ini tidak ada salahnya jika mau mengadakan liburan, mengajak keluarga, kami tunggu di Tanjung Enim. Insya Allah mudah-mudahan kami yakin bisa menjadikan catatan yang baik, yang menarik untuk kita semua dan keluarganya. Mungkin itu dari saya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wow, luar biasa. Ini pasti bermanfaat dan pasti menjadi salah satu destinasi wisata favorit ke depan ini dari masyarakat yang ada di Palembang, dan terkhusus juga untuk seluruh Sumatera Selatan ya. Betul ya. sekali, dan juga untuk masyarakat di sekitaran Tanjung Enim jangan bertanya lagi ada lokerda, sebentar lagi bakal banyak Wow, loker betul, yang betul. diserap ya Pak ya oleh Siap. PTBA dengan adanya komplek wisata ini. Yup. Dengan
semangat Tanjung Enim menuju tujuan kota wisata. Wah, ini luar biasa sekali nih Mang Ciagai dengan berbagai inisiatif dan juga pengembangan fasilitas. Tanjung Enim siap menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramah tamahan masyarakat lokal. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yu Henry untuk waktunya dan juga informasinya, luar biasa sekali, maju terus. Sukses selalu juga untuk PTBA dan semua yang direncanakan ini bisa berhasil. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk Bang Cebicek Mirsa Pal TV yang sudah menyaksikan Halo Palembang pagi ini. Terus nonton Halo Palembang, setiap harinya ada banyak narasumber yang bakal nunjuk informasi, inspirasi dan cerita-cerita menarik yang ada di Palembang dan di seluruh Sumatera Selatan. Terima kasih yang telah nonton, aku HGKND. Dan saya Seva Roimanda, terus saksikan Halo Palembang hanya di Pal TV, memang punya kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Panjang balengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya baja, metu lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah